Informasi pertama, saudara, mengantisipasi tawuran antar kampung dan tindak kejahatan lainnya. Polda Sulawesi Selatan menggencarkan pengawasan di sejumlah tempat di Makassar pada Rabu malam. Seorang pemuda ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam jenis anak panah dan pelontarnya. Ya, saudara, kebakaran melanda sebuah gudang pengepul besi di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu malam. Diduga kebakaran timbul dari korsleting listrik di kontainer yang dijadikan tempat istirahat pekerja gudang. Sebuah mobil sedan terbakar di Pringsewu, Lampung pada Rabu malam. Pemilik terluka akibat terkena api yang membakar mobilnya. 4 kios di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu petang ludes terbakar. Kebakaran akibat adanya kelalaian salah satu pemilik kios, yaitu warung makan yang lupa mematikan kompor saat sedang memasak. Kobaran api yang terus membesar melahap 4 bangunan berupa 3 kios dan 1 rumah di Jalan Raya Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu petang. Api menghanguskan 3 kios berupa salon, warung makan warteg, kios roti bakar, dan 1 rumah milik anggota kepolisian. Beberapa pemilik kios yang berhasil menyelamatkan barang-barang hanya bisa pasrah. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Bekasi yang datang langsung melakukan penyemprotan guna menjinakkan api. Dalam waktu kurang lebih setengah jam, saudara, petugas dapat memadamkan api dengan mengerahkan 4 mobil unit pemadam. Api berasal dari warung makan warteg yang diduga lari memadamkan kompor saat memasak. Kebakaran juga menghanguskan 4 bangunan rumah makan dan kios di Jalan Raya Perancis, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Api pertama kali terlihat dari atap bangunan rumah makan sederhana yang diduga mengalami korsleting listrik. Api dengan cepat merembet ke 2 kios handphone dan toilet yang berada di samping rumah makan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran yang menerjunkan 2 kendaraan berjibaku di lokasi. Kebakaran juga menghanguskan bangunan di Pondok Pesantren Salafiyah di Kampung Bojong Mede, Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Api yang diduga dipicu adanya korsleting listrik dengan cepat merambat karena bangunan terbuat dari kayu dan bambu. Sebanyak 3 bangunan berbahan kayu yang menjadi tempat para santri hangus terbakar hingga rata dengan tanah. Kebakaran terjadi saat sedang berlangsung kegiatan mengaji di majelis. Meski api akhirnya bisa dipadamkan oleh penghuni pondok pesantren, namun banyak barang berharga yang turut terbakar. Informasi lainnya, saudara, polisi membekuk 8 remaja anggota geng motor yang membacok korbannya hingga terluka parah di Semarang, Jawa Tengah. Ironisnya, sebagian pelaku ternyata masih di bawah umur dan penganiayaan dilakukan terhadap korban salah sasaran. 3 orang yang masih satu keluarga di Desa Rawamangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ditemukan tewas mengenaskan pada Rabu kemarin. Pelaku yang kini dalam pengejaran polisi diduga masih keluarga dekat. 3 pengendara motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan bus Sugeng Rahayu di Desa Kincanghutan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sementara di Lampung Selatan, Lampung, saudara, seorang sopir truk tewas terjepit badan truk setelah terlibat kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatera. Berusaha mendahului truk box dari arah kiri, sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar justru nyangkut di badan truk. Akibatnya korban terjatuh dan terlindas ban truk. Korban pun tewas di lokasi kejadian. Informasi selanjutnya, saudara, penemuan mayat pria tanpa identitas di Sungai Cidurian, Kabupaten Tangerang, Banten mengejutkan warga sekitar. Warga diimbau lapor polisi jika kehilangan anggota keluarga yang ciri-cirinya mirip dengan korban. Sesosok jasad bayi ditemukan di tempat pembuangan akhir atau TPA Lapade, Kecamatan Ujung Parepare, Sulawesi Selatan. Jasad bayi yang diduga dibuang oleh orang tuanya itu kemudian dikebumikan di TPU Kelurahan Sumpang, Minangai, Kecamatan Bacukiki, Parepare. Saudara, terjaring razia lalu lintas, seorang pengendara motor yang mengaku berprofesi sebagai pengacara memprotes polisi yang akan menilangnya. Pemotor ini tak terima dianggap melanggar aturan lalu lintas karena berbelok kiri saat lampu lalu lintas berwarna merah.
Perwira polisi di Polda Sulawesi Selatan AKBP M yang diduga mencabuli perempuan di bawah umur resmi dipecat dari kepolisian. Keputusan ini dijatuhkan setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Mabes Polri. Saudara, kita beralih ke informasi terkait ditetapkannya Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Polisi hingga kini belum mengungkap motif penembakan meski telah menetapkan tersangka baru yakni Irjen Verdi Sambo yang diduga memerintahkan Barada Eliezer melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua.